Halo semuanya, kita mulai saja kuliah sesi ini ya. Mari sekarang kita melanjutkan pembahasan kemampuan anak usia 24 bulan yang berikutnya, yaitu tugas perkembangan aspek bicara dan bahasa. Pada usia ini, anak diharapkan sudah dapat mengenali beberapa anggota tubuhnya. Oleh karena itu, di usia ini, anak diharapkan sudah dapat menunjuk dengan benar paling sedikit satu bagian badannya. Contohnya, rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan lainnya, tanpa bimbingan, petunjuk, ataupun bantuan lagi. Saat anak mampu menunjuk bagian tubuhnya secara benar sesuai instruksi yang diberikan, berarti anak telah memahami nama dari bagian tubuh tersebut. Hal ini menunjukkan berkembangnya kemampuan bahasa reseptif atau bahasa pemahaman anak, yang juga ditunjukkan oleh berkembangnya kosakata-kosakata baru yang dipahaminya yang mendukung perkembangan bicara dan bahasanya. Bagaimana seharusnya anak bisa menunjukkan anggota badannya? Nah, mari kita simak video berikut ini. Di sini anak diminta menunjuk bagian tubuh yang disebutkan tanpa diberikan petunjuk atau bantuan lainnya. Telinganya pipi mana ya telinganya? Iya hebat. Kalau matanya mana? Wah, matanya. Kalau kakinya mana kakinya? Kakinya mana kakinya? Wah, oh itu kakinya. Kalau perutnya? Badan perutnya mana perutnya? Perutnya ini. Seperti itulah salah satu cara mengetahui apakah anak sudah mulai mengenal anggota tubuhnya. Namun perlu diingat bahwa di sini anak tidak boleh dibantu untuk menunjukkan bagian yang ditanyakan. Baik dibantu secara fisik, misalnya tangan anak diarahkan, maupun dibantu lewat lirikan mata atau kata-kata. Ya, silahkan. Maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, pada item ini kita hendak melihat kemampuan bahasa reseptif atau pemahaman bahasa anak. Nah, untuk memastikan bahwa anak benar-benar sudah memahami ujaran atau instruksi kita, tentunya kita tidak boleh memberikan bantuan atau petunjuk. Tapi ya, terkadang kan ada orang dewasa tanpa sadar sambil bertanya, matanya sambil melihat ke arah yang ditanyakan. Nah, itu dapat memberikan petunjuk juga bagi anak. Misalnya sambil bertanya, mana kakinya? Tapi kita sambil melihat ke arah kaki anak. Nah, itu tidak boleh. Atau saat kita bertanya, kakinya mana? Itu yang pakai sepatu? Nah, itu juga tidak boleh. Jangan-jangan anak bisa menunjuk kakinya bukan karena ia paham instruksi atau tahu arti kata kaki, tapi karena tahu kata sepatu. Begitu kira-kira. Cukup jelas? Ya, Bu. Oh, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu. Ya, silahkan. Bu, saya mau tanya. Tadi kan tugas perkembangannya anak diminta menunjukkan satu bagian tubuhnya. Tapi dalam video tadi sepertinya sudah banyak yang bisa ditunjuk. Lalu, apakah kalau anak sudah bisa menunjuk lebih bagian tubuhnya, artinya kecerdasannya melebihi anak-anak seusianya? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus dan memang sering ditanyakan oleh orang tua. Memang betul pada item di KPSP, anak hanya diminta menunjukkan setidaknya satu bagian tubuhnya. Di mana dengan anak mampu menunjuk satu saja bagian tubuh dengan benar sesuai instruksi, maka berarti anak sudah tahu dan ingat nama anggota tubuh yang ditunjukkan tersebut. Walau demikian, lebih banyak yang dapat ditunjukkan anak akan lebih bagus. Tetapi untuk anak yang bisa menunjukkan lebih dari satu, ya tidak serta-merta pasti lebih pintar. Karena kepintaran itu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk stimulasi yang diberikan lingkungan. Semakin banyak yang bisa anak tunjukkan, ya memang artinya kosakata yang dipahami dan diingatnya sudah lebih banyak lagi. Dengan demikian berarti kemampuan bicara dan bahasa anak tersebut sudah lebih berkembang. Nah, memang semakin banyak kosakata yang dimiliki anak, maka anak dapat semakin cerdas nantinya. Demikian. Nah, cukup jelas? Ya, jelas Bu. Terima kasih. Nah, sebenarnya anak dapat diajarkan nama-nama anggota tubuh sejak bayi saat mereka mulai menyadari informasi dari sekitarnya, yang umumnya terjadi di sekitar usia 4-6 bulanan. Di usia 13-15 bulanan, umumnya anak sudah lebih mengenali anggota tubuhnya
Diawali dengan mengenali bagian tubuh di wajah seperti mata, hidung, mulut, dan bagian anggota gerak seperti kaki dan tangan. Seperti itu. Jika anak sudah bisa menunjukkan anggota badan yang dasar tadi, maka orang tua juga sudah bisa mulai mengajarkan anggota tubuh yang lebih rumit seperti dagu, alis, jari, bulu mata, gigi, dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga bisa memperkenalkan fungsi sederhana dari anggota tubuh anak seperti mulut untuk makan, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan lain-lainnya. Jika anak sudah lebih dari 24 bulan, namun saat diminta orang dewasa, ia belum dapat menunjukkan satu pun bagian tubuhnya tanpa dibantu, maka ada baiknya orang tua disarankan untuk membawa anak berkonsultasi dengan tenaga ahli tumbuh kembang. Namun agar saat usia 24 bulan anak dapat melakukan kemampuan tersebut, orang tua juga perlu memberikan stimulasi pada anak. Silahkan rekan-rekan untuk rehat sejenak, nanti kita kembali lagi untuk membahas cara stimulasinya. Terima kasih.